I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jian Chun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno.
dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau! Tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar. Tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leonchun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu.
Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau! Tatapannya menyapu Li Jinanchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana,
Gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras.
I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jian Chun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno.
Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu.
Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jinanchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana,
Gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu-satunya dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras.
I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jian Chun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno.
Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu.
Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana,
Gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu-satunya dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras.
I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jian Chun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar. Tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno.
Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu.
Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jinanchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana,
Gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu-satunya dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras.
I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu mudah, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jian Chun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu mudah, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno.
Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu.
Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jinanchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana,
Gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu-satunya dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru, suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras.
I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam ke-8 hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jian Chun. Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian, gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung. Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno.
dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu. Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengerah sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan dua singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau, tatapannya menyapu Li Jianchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar, tawa penjaga itu makin keras. I must fulfill my duty. Kabut pagi masih menggantung di punggung Gunung Taiwan ketika Leon Chun menuruni 1000 anak tangga batu dengan langkah ringan, seolah bumi sendiri enggan mengeluarkan suara di bawah telapak kakinya. Jubah abu-abu polosnya tertiup angin gunung, tak berhiaskan simbol sekte atau tanda kebesaran apapun. Jika seseorang melihatnya sekilas, mereka hanya akan mengira dia seorang pengembara biasa, terlalu muda, terlalu tenang, dan terlalu sederhana untuk disebut pejuang. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi aura yang telah ditempa oleh 8 alam. Kultivasi 8 alam di dunia fana, bahkan mencapai alam ketiga, sudah cukup untuk disebut jenius. Alam kelima adalah legenda. Alam ketujuh hanya muncul dalam kitab kuno. Dan alam kedelapan hampir tak pernah dibicarakan. Karena bagi kebanyakan orang, itu hanyalah mitos. Jianchun! Suara tua namun penuh kekuatan terdengar dari balik kabut. Li Jianen berhenti dan berbalik di puncak tangga. Berdiri seorang lelaki tua berjubah putih. Rambut dan janggutnya seperti salju. Matanya setenang dan sedalam samudra. Guru Li Jianchen menunduk hormat. Sikapnya tulus tanpa sedikit pun kepurahan. Lelaki tua itu menatap murid satu Satania dengan sorot mata yang rumit, ada kebanggaan, ada kekhawatiran, dan ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Sudah waktunya kau turun gunung, ujar sang guru perlahan. Perjanjian 15 tahun lalu harus dilunasi. Li Jianchen mengangguk tanpa ragu.
Murid mengerti. Ia tahu benar apa yang dimaksud gurunya. 15 tahun lalu, ketika ia baru saja dibawa ke gunung dalam keadaan sekarat dan tanpa dantian. Gurunya telah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Su di kota Yunsu. Saat itu, tak seorang pun menyangka bocah yang nyaris mati itu akan hidup, apalagi melangkah sejauh ini. Namun, ingat, lanjut sang guru. Suaranya mengeras sedikit. Jangan mudah membuka kekuatanmu. Jalan yang kau tempuh bukan jalan yang dapat dipahami dunia. Li Jianchun kembali menunduk. Murid tidak akan gegabah. Ia lalu berbalik, melangkah turun, meninggalkan gunung yang telah menjadi dunianya selama 15 tahun. Tidak ada perpisahan emosional bagi mereka. Pertemuan dan perpisahan hanyalah bagian dari Dao. Kota Yunzu siang itu ramai oleh kereta kuda dan teriakan pedagang. Di tengah hiruk-pikuk dunia fana, gerbang besar keluarga Su berdiri megah dengan 2 singa batu penjaga dan papan nama berlapis emas. Li Jianchen berdiri di depan gerbang itu, menatap papan nama tanpa ekspresi. Keluarga, gumamnya pelan. Ia melangkah maju dan menyerahkan surat perjanjian kepada penjaga. Penjaga itu membaca sekilas, lalu mengernyitkan dahi sebelum tertawa kecil. Kau! Tatapannya menyapu Li Jinanchen dari kepala sampai kaki, penuh penilaian dan meremehkan. Kau bilang, kau calon menantu keluarga Su? Lian hanya menjawab tenang. Benar. Tawa penjaga itu makin keras.